Shalom Bapak Ibu yang terkasih di dalam Tuhan. Kembali lagi kita bertemu di dalam persekutuan tengah pekan. Saat ini kita patut bersyukur karena kasih Tuhan selalu menyertai kita, berkat melimpah di dalam kehidupan kita, dan saat ini kita boleh bersama-sama untuk bersekutu, memuji Tuhan dan membesarkan nama Tuhan. Karena kasih Tuhan bagi kita selalu nyata dan selalu ada di dalam kehidupan kita sampai pada saat ini. Sebelum kita melanjutkan persekutuan ini, marilah kita buka dengan doa. Mari kita berdoa. Bapa kami yang di surga, kami mengucap syukur atas kasih karunia-Mu, atas berkat-Mu, atas penyertaan-Mu di dalam kehidupan kami. Kami berterima kasih juga atas apa yang kami terima di dalam kehidupan kami sampai pada saat ini. Kami percaya Engkau selalu menyertai kami, kami percaya Engkau selalu membimbing kami di dalam perjalanan kehidupan kami. Dan saat ini Tuhan, kami mempersiapkan diri kami, hati kami, untuk mendengar sapaan firman-Mu. Kiranya Tuhan menyertai persekutuan ini, sehingga boleh berjalan dengan lancar, dan kami boleh menerima firman Tuhan dengan hati yang penuh sukacita dan ucapan syukur, dan boleh menjadi pedoman di dalam kehidupan kami, menjadi terang bagi jalan kami, dan kami boleh selalu dan selalu memuliakan Tuhan di dalam kehidupan kami. Kami menyerahkan persekutuan ini hanya ke dalam tangan pengasihan Tuhan. Terima kasih Tuhan. Inilah doa ucapan syukur dan doa permohonan kami yang kami panjatkan melalui anak-Mu Yesus Kristus, Tuhan kami. Amin. Kita akan memuji Tuhan dari pujian Aku Mengasihi Yesus. Bapak Ibu Saudara yang terkasih, bersama-sama kita akan mendengarkan firman Tuhan pada hari ini. Tapi sebelum bersama-sama kita membaca firman Tuhan juga merenungkannya, kita terlebih dahulu bersatu di dalam doa. Mari kita berdoa. Tuhan Allah Bapa kami yang bertahta di dalam kerajaan surga yang mulia, yang kami sembah dan kami kenal di dalam diri Tuhan kami Yesus Kristus. Ya Tuhan, kami bersyukur untuk penyertaan-Mu dalam kehidupan kami yang begitu luar biasa. Dan pada saat ini ya Tuhan, kami anak-anak-Mu akan bersama-sama mendengarkan sabda firman-Mu. Kiranya Tuhan, sabda firman ini dapat menjadi kekuatan di dalam kami menjalani hari-hari kami. Dan kiranya Roh Kudus-Mu dapat semakin menguatkan kami
di dalam kami menjalani hari-hari kami. Dan oleh karena itu Tuhan, kami mengundang Roh Kudus-Mu untuk tinggal dan diam di dalam hati, pikiran kami, supaya firman yang akan kami dengarkan juga kami renungkan ini betul-betul tertanam di dalam kehidupan kami. Terima kasih ya Tuhan. Haleluya. Amin. Bapak, Ibu, dan Saudara jemaat yang terkasih, bacaan firman Tuhan pada hari ini telah disiapkan diambil di dalam Galatia pasalnya yang ke-6 ayatnya yang kedua, yang demikian sabda firman Tuhan. Bertolong-tolonglah menanggung bebanmu, demikianlah kamu memenuhi hukum Kristus. Demikian pembacaan firman Tuhan. Berbahagialah setiap kita yang dengan rendah hati mau membaca, merenungkan, terlebih juga menghidupi firman ini di dalam kehidupan kita bersama. Haleluya. Amin. Bapak, Ibu, Saudara yang terkasih di dalam Tuhan, manusia itu adalah makhluk sosial. Dikatakan sebagai makhluk sosial artinya bahwa manusia itu tidak dapat hidup sendiri. Karena manusia itu pasti membutuhkan orang lain di dalam kehidupannya. Di dalam kehidupan, misal di dalam rumah tangga, seorang suami pasti membutuhkan bantuan istrinya untuk menyiapkan kebutuhan hariannya, misal untuk pakaian bekerja, atau misal makanan dan minuman. Atau seorang istri juga pasti membutuhkan bantuan suaminya untuk mengantarkan belanja mungkin, atau untuk membetulkan pekerjaan-pekerjaan rumah yang tidak bisa dikerjakan oleh istri. Misal membetulkan genteng, atau ada atap yang bocor, atau misal kipas angin rusak di rumah dan sebagainya. Yang artinya adalah apa Bapak, Ibu, dan Saudara? Bahwa setiap manusia itu pasti membutuhkan pertolongan dari orang lain. Maka dari itulah kenapa manusia itu disebut sebagai makhluk sosial. Nah, bacaan kita pada hari ini yang diambil di dalam Galatia 6 pasalnya yang kedua adalah surat yang ditulis oleh Rasul Paulus kepada jemaatnya di Galatia pada waktu itu, yang ingin memberikan pengajaran kepada jemaat di sana bahwa kehidupan di sana itu harus saling tolong menolong. Kenapa kok bisa saling tolong? Kenapa harus saling tolong menolong? Karena jemaat pada saat itu belumlah seperti jemaat yang bisa kita bayangkan saat ini, yang pelayanannya sudah terstruktur dengan baik, kehidupan organisasi sudah terstruktur dengan baik, pengelolaan persembahan sudah dikelola dengan baik. Tidak seperti itu Bapak, Ibu, dan Saudara. Jemaat pada waktu itu baru terbentuk. Karena pengajaran dari Rasul Paulus. Jadi begitu jemaat yang masih muda, jemaat masih mula-mula, orang-orang yang masih baru percaya dengan Kristus. Dan pasti pada saat itu kehidupan mereka itu juga dikelilingi dengan masyarakat yang pada saat itu juga tidak semuanya percaya dengan Kristus. Karena pada saat itu banyak orang-orang yang masih percaya kepada Gnostik. Agama pada saat itu, kepercayaan pada saat itu. Jadi tidak mudah jemaat di Galatia pada saat itu. Namun, teks ini tidak hanya berlaku bagi jemaat yang ada di Galatia. Namun, teks ini juga berlaku bagi kehidupan saya dan juga Bapak, Ibu, dan Saudara pada saat ini.
di dalam kehidupan saat ini, kita sebagai makhluk sosial juga tetaplah harus saling tolong-menolong. Sekalipun mungkin beban yang kita terima di dalam kehidupan berjemaat tidak se-ekstrim pada saat itu. Atau kehidupan di dalam bermasyarakat tidak se-ekstrim pada saat itu. Tetapi saling menolong itu memanglah penting dikerjakan atau dilakukan di dalam kehidupan kita. Karena dengan tolong-menolong, di situ kita melakukan hukum Kristus. Yang artinya apa? Kita melakukan apa yang Tuhan perintahkan di dalam kehidupan saya dan juga Bapak, Ibu, dan Saudara. Namun juga harus digarisbawahi di sini Bapak, Ibu, dan Saudara. Saling menolong itu tidak hanya dikerjakan atau dilakukan kepada orang yang sudah menolong kita saja. Saling menolong atau menolong orang itu juga perlu kita lakukan sekalipun orang itu atau orang di luar sana belum pernah menolong kita. Atau gampangnya saja, jangan hanya menolong orang yang sudah berbuat baik kepada kita. Tetapi kita juga harus menolong orang yang mungkin juga berbuat jahat kepada kita. Karena disitulah ada kebahagiaan yang sejati untuk diri kita. Menolong orang lain itu bukan hanya sekedar demi kebaikan orang itu. Tetapi dengan menolong orang lain itu ada kepuasan di dalam diri kita. Ada kebanggaan yang terjadi di dalam kehidupan kita. Oleh karena itu Bapak, Ibu, dan Saudara, mari saling menolong. Mari saling membantu orang-orang yang ada di sekeliling kita. Keluarga kita, jemaat kita, ataupun orang-orang yang ada di masyarakat yang ada di sekeliling kita. Mari menolong mereka. Kerjakan dari hal yang sederhana. Misal, seorang anak membereskan tempat tidurnya sendiri. Atau mungkin seorang suami mencuci piring makannya sendiri. Atau mungkin seorang istri membantu pekerjaan suami. Kita kerjakan dari hal yang sederhana. Tetapi ternyata hal yang sederhana itu mampu menolong pekerjaan-pekerjaan besar yang lainnya. Selamat saling menolong dan mari kita terus saling menolong di dalam kehidupan kita. Amin. Mari kita berdoa. Ya Tuhan, Allah kami yang hidup. Bersyukur pada hari ini Tuhan kembali mengingatkan kami melalui firman yang boleh kami baca juga kami renungkan bersama. Bahwa kami sebagai manusia bukanlah manusia yang dapat hidup sendiri. Tetapi kami manusia adalah makhluk sosial yang hidupnya membutuhkan pertolongan atau bantuan dari orang lain. Oleh karena itu ya Tuhan, tolonglah kami, ajarkanlah kami untuk kami dapat hidup saling tolong-menolong di dalam kehidupan kami, supaya kami menjadi manusia yang rendah hati, mau memberikan diri kami untuk menolong orang lain. Ya Tuhan, pada saat ini kami ingin berdoa, mendoakan saudara-saudara kami yang mungkin sedang mengalami kelemahan tubuh. Kiranya Tuhan, Engkau menolong memberkati mereka melalui obat-obatan yang dikonsumsi, makan minuman yang dikonsumsi, ataupun melalui perawatan dari keluarga yang dengan cinta kasih merawat mereka. Kiranya Tuhan memberikan kesembuhan bagi saudara-saudara kami ini. Kami juga berdoa bagi eyang-eyang kami yang sudah di usia lanjut. Kiranya Tuhan tetap tinggal bersama-sama dengan mereka,
menghibur mereka di usia senja, supaya mereka tetap memiliki pengharapan bahwa Tuhanlah satu-satunya juru selamat bagi kami semua. Tuhan, berkatilah para pemimpin kami, supaya mereka tetap memiliki tanggung jawab dan juga kebijaksanaan di dalam menjalankan tanggung jawab yang saat ini sedang mereka ampuh. Kami juga berdoa bagi pelayanan di tempat ini. Tuhan senantiasa memberkati setiap orang yang boleh terlibat di dalam pelayanan-Mu di gereja kami ini. Dan ya Tuhan, kami serahkan kehidupan kami sepenuhnya, dari hari ke hari dan sampai selama-lamanya, hanya ke dalam tangan pengasihan-Mu saja. Hanya di dalam nama Kristus Yesus, Juru Selamat kami yang hidup, kami berdoa dan kami mengucapkan syukur. Haleluya. Amin.